Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Fitriana Tiasika Sari dengan NIM 2019 1050 1055 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, kelas A Universitas Jember, angkatan 2020. Tugas ini saya persembahkan kepada Bapak Rendra sekaligus dosen komputasi perencanaan. Nah, teman-teman mungkin bagi sebagian orang, seumumnya orang itu mungkin belum mengenal apa itu ArcGIS, dan mungkin bagi orang yang bekerja di bidang perpetaan atau mahasiswa di jurusan seperti saya ini, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, yang pastinya mempelajari peta, membuat, mengedit, ya seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tools dari ArcGIS ini kepada teman-teman agar teman-teman bisa mengerti sekaligus mencoba gitu ya. Nah, selanjutnya ArcGIS ini merupakan software berbasis Geographic Information System atau biasa disingkat GIS yang dikembangkan oleh Esri. Nah, ArcGIS ini dibuat pertama kali oleh perusahaan Esri pada tahun 1999 dengan versi yang paling lawas yaitu versi 8.0. Nah, sampai sekarang ini ArcGIS terus melakukan pembaruan versi seperti yang saya gunakan yaitu versi 10.8. Nah, dalam ArcGIS ini terdapat 3 komponen utama yaitu ArcView. ArcView ini berguna untuk mengelola data komprehensif, pemetaan, serta analisis. Yang kedua yaitu ArcEditor. ArcEditor ini berfungsi untuk mengedit ya editor dari data spesial seperti itu. Terus yang ketiga yaitu ArcInfo. Nah, ArcInfo ini fitur yang menyediakan fungsi-fungsi yang ada dalam GIS meliputi keperluan analisa dari fitur geoprocessing. Nah, yang selanjutnya, biasanya kita dalam ArcGIS ini menampilkan peta. Nah, di ArcGIS ini biasanya paling umum terbagi menjadi 2 peta data. Yang pertama ini data vektor dan peta data raster. Peta data vektor ini menampilkan dalam bentuk titik-titik seperti ini, poin, garis, kurva, atau poligon. Biasanya, peta data vektor ini berguna untuk peta administrasi atau jaringan jalan, sungai, serta pantai atau bendungan. Yang kemudian yaitu peta data raster. Data raster ini menampilkan muka bumi dalam bentuk piksel yang membentuk grid atau petak-petak seperti ini yang dihasilkan dari penginderaan jauh. Nah, contohnya yaitu seperti ini peta data vektor. Di sini kita bisa melihat garis-garis seperti ini ya, line. Nah, terus peta data raster. Dia ini menampilkan data dari satelit. Jadi menampilkan seperti keadaan angin, keadaan awan ya. Jadi terlihat jelas, dan apalagi dia tuh berwarna seperti ini, enggak seperti vektor yang cuman garis-garis seperti ini. Nah, di dalam fitur ArcGIS Desktop ini terdiri dari 4 fitur. Yang pertama yaitu ArcMap. ArcMap ini merupakan aplikasi utama yang digunakan dalam pengelolaan data GIS. ArcMap ini memiliki kemampuan untuk visualisasi, editing, pembuatan peta tematik, pengelolaan dari data tabular, memilih, menggunakan fitur geoprocessing untuk menganalisa dan customize data, ataupun melakukan output berupa tampilan peta. Fitur yang selanjutnya yaitu ada ArcCatalog. ArcCatalog ini memiliki fitur untuk membuat data vektor dan mengelompokkannya dengan fungsi yang diinginkan. Dengan kemampuan tools ini, kita bisa menjelajah, mengatur data, membagi data, dan mendokumentasikan data spasial maupun data yang berkaitan dengan informasi geografis. Fitur yang selanjutnya yaitu ArcGlobe. Nah, ini kita bisa lihat kan globe, biasa kita sering dengan bola dunia. Memang tampilannya seperti ini. Seperti tampilan Google Earth. Nah, dia ini memiliki fungsi menampilkan tampilan datum permukaan bumi dengan menggunakan citra satelit. Yang
yang selanjutnya yaitu ada fitur R-Scan. Nah, R-Scan ini merupakan fitur serupa dengan RMap, tetapi kelebihannya terdapat fitur 3 dimensi yang digunakan di mana worksheet-nya dapat diolah dengan tampilan X, Y, dan Z. Nah, teman-teman, di sini saya akan di sini kita akan mencoba aplikasi RMap dan mencoba tools-toolsnya secara sederhana ya. Nah, ini aplikasi RMap saya sudah saya buka. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Ini kita bisa cancel aja. Nah, seperti ini ya. Di sini ada tools-tools, yaitu ada file. Nah, fitur-fitur new, open, save as, dan lain-lain. Kemudian ada fitur edit dan fitur view. Nah, di sini kita bisa mencoba layout view. Nah, di sini kita bisa ke change layout. Nah, di sini kita bisa memilih ukuran layoutnya. Bisa landscape atau portrait. Kita pakai landscape aja. Nah, ini bisa finish. Nah, seperti ini ya. Lalu di sini ada bookmark, insert. Nah, ini biasanya kita bisa make kalau kita mau ngedit peta, kita misalnya teks. Tunggu ya lama. Nah, udah ini kita pencet aja klik 2 kali. Nah, misalnya kita mau bikin peta Indonesia. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kecil banget ya. Kita bisa perbesar ukurannya. Nah, kita geser. Ini kita perkecil seperti ini. Nah, ini di sini. Nah, seperti ini. Terus kita juga bisa menambahkan mata angin. Nah, kita bisa memakai yang ini ya. Oke. Besar. Nah, misalnya di sini. Lalu selanjutnya nih ada fitur, nah, Windows. Ini table of contents. Nah, table of contents ini seperti ini ya. Kita bisa menghilangkan atau kita bisa lalu ada fitur art catalog. Nah, ini bisa dihilangkan. Kemudian ini kita coba untuk menambahkan peta ya. Ini add data. Nah, kebetulan di sini saya sudah punya SHP peta Indonesia provinsi. Kita add. Nah, sudah seperti ini. Kita zoom. Nah, di sini kita bisa open atribut. Nah, ini bisa terlihat ya provinsi-provinsi Indonesia. Nah, kita X saja. Kemudian kita coba properties. Nah, properties ini kita ke simbol. Sini kita tambah kategoris. Nah, ini provinsi Valus. Nah, sini ya. Ini muncul provinsi-provinsi. Biar kita lebih mudah, kita bisa mengubah warna. Kita coba pakai yang ini. Nah, terus kita pencet OK. Nah, berubah seperti ini ya. Kita bisa lihat di table of contents-nya. Kemudian kita juga bisa pakai, kita ke properties lagi. Nah, kita ke ini klik
kanan, terus kita coba ke properties lagi. Kita tunggu. Nah, di sini coba kita mencet labels, terus provinsi. Oke. Nah, tadi kan label, terus kita contoh yang ini. Nah, seperti ada nama-nama provinsinya. Nah, kemudian kita bisa menghilangkan label untuk menambah data ya. Ke kanan, terus add data lagi. Di sini saya punya SHP sungai. Kita add. Nah, di sini terlihat sungai-sungai, aliran-aliran sungai ini. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya kita mau itu, kita bisa remove aja seperti ini. Nah, terus kita bisa dihilangkan atau tampilkan lagi. Terus misalnya kita bisa menambah data lagi ke Indonesia kabupaten ya. Nah, tampilannya berubah. Terus di Indonesia kabupaten ini kita bisa properties lagi. Kemudian di label ini kita kabupaten, ibu kota, terserah mau kabupaten atau ibu kota. Oke. Kan belum muncul. Kita bisa. Nah, ini kita kalau misalnya munculin label lagi, label ibu kota. Nah, terlihat seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita hide dulu aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang fitur ARC-Catalog. Kita buka aja. Nah, ARC-Catalog ini berfungsi sebagai kayak katalog untuk menyimpan file-file SHP kita. Jadi file yang ada di folder laptop kita langsung terkonek dengan ARC-Catalog yang akan bisa langsung ditampilkan di ArcMap tadi. Nah, ini kebetulan folder ARC-Catalog saya yang sudah ditambahkan, atau teman-teman bisa menambahkan di sini. Nah, ini ARC-Catalog saya. Nah, ini bisa banyak. Indonesia Prop. Kita bisa melihat preview. Nah, previewnya seperti ini aslinya. Terus ada fitur juga description seperti ini. Lalu ada fitur file, edit, view, seperti fitur yang ada di ArcMap sebelumnya ya. Nah, teman-teman bisa menambahkan. Cari di sini folder connection. Nah, connect to folder. Nah, ini folder yang ada di laptop kalian ya. Kebetulan saya sendiri udah nambahin. Jadi kita cancel aja. Nah, kemudian fitur selanjutnya itu fitur ArcGlobe. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Kemudian kita cancel aja. Nah, ArcGlobe ini seperti ini. Tools-toolsnya yaitu ada sama, table of content, terus ARC-Catalog, search. Nah, table seperti ini ya ArcGlobe. Nah, di sini kita bisa menambahkan. Nah, fitur di table of content di ArcGlobe ini kita bisa menambahkan. Nah, kita klik kanan, terus add data, add floating data, memakai Indonesia Prop. Kita add. Nah, ini Pulau Indonesia. Seharusnya semua seperti ini ya, tapi di sininya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian yaitu fitur ArcScan. Nah, tampilan awal ArcScan seperti ini. Kita bisa cancel. Tools-toolsnya juga sama, ada table of contents, ARC-Catalog, file, edit, view,
dan lain-lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.